pertama ada checkpointnya X dan Y, artinya adalah yang diukur X garis lurus begini dan ini atas dan ke bawah. Di sini ada pistonnya ada 4. Yang pertama kita ukur piston yang pertama. Dan di standar di sini ada 94,860 sampai 94,875 mm. Oke, sekarang kita akan mengkalibrasi mikrometer terlebih dahulu sebelum mengukur piston setir. Kalibrasi sampai 75 mm. Oke, di sini udah 75 mm ya. Sudah sangat nol. Sekarang saatnya kita pakai. Piston setir itu ada di sini. Senternya di sini. Oke, di sini sudah dapat senter. Sekarang kita ukur. Oke, di sini kita ukur skirtnya. Oke, di sini kita lihat piston skirtnya adalah 94,25 dan di sini 94,860, berarti masih toleransi. Ini piston skir yang max 94,25. Kemudian kita akan cari Y dari piston yang pertama. Dari Y nya pause dulu terus. Hah? Pause dulu, pause. Ini di pause apa diberhentikan? Di pause. Di pause ya? Ya. Oke, yuk lanjut. Kemudian kita akan jelaskan di sini yang ukur yang Y, sumbu Y. Di sini sumbu Y-nya di bawah tepat pada piston pin. Kita akan mengukur lalu kita kencangkan. Oke, kita akan mengukur yang daerah paling tinggi. Karena di sini toleransinya adalah 94,860 sampai 84,875. Kita ukur. Oke, di sini sudah terdapat piston pinnya. Kita lihat di sini 94,29, berarti masih toleransi 94,29. 94,29. Oke. Jadi saya kebiasaan untuk ketiga di sini. Ininya kita cari X. Oke, pada piston 3. Iya kan. Di sini 94,28. Artinya 94 dikali 0,01
pada toleransi 94,860 berarti 94,280. 94,28. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Ini pada suhu X. side graph of piston ring, Dan yang mana side graph of piston ring ini yaitu kita mengukur ini rumahnya ring. Ya, ada 3 tahapan. Ya, ada ring ada yang pertama, ring kedua, dan ring Oke, ketiga. pada suhu Y itu ukurannya beda-beda semua. kita mendapatkan 94,31. Berupa ukuran 94,31 yang artinya jika 0,01 94,310 dan toleransi standarnya 94,80 sampai 94,875 mm. Jadi piston satu ini Oke, kemudian kita akan selanjutnya cari piston pinhole. itu berjumlah Ini ada lubang. Kalau tahu lubang, kita mencari lubang. Lubangnya ini. Lubang piston pinhole. Oke. Kita mengukur menggunakan vernier caliper. Nah, itu kita jumlahin dari total yang kita pakai. Oke, pada yang pertama ada sumbu X dan Y. Kita cari yang piston pertama yang pada bagian kiri piston. Oke, yang di depan forward itu yang sebentar saya cari. Nah, ini bagian depan. Di sini Bisa kita tahu di sini ada forward. Berarti kita akan mencari terdapat standar value atau standarnya ketika yang di ukuran. depan ini berarti di kiri Yang mana standar ukuran left, satu left dan satu R. Left, right. Oke. Jadi kalau di Kita sini ukur. berarti belum Kita melewati ukur yang left dulu. masih ukuran apa? Masih tahap normal ukurannya, belum melampaui ukuran yang standar. Sebelum itu kita akan buka ring yang ada di piston. Selanjutnya kita akan mengukur yang ring ini. Kita akan mengukur di sini piston pinhole. Di sini ada lubang di pada bagian 1L dan 1R, kemudian sampai piston keempat L dan R. Di sini piston pertama bagian L atau left. Kita ukur menggunakan vernier caliper. Yang X seperti ini. Kemudian kita akan mengunci di bawah. Kita kunci. Kita akan menemukan jawabannya di sini. Di sini setelah saya lihat menggunakan vernier caliper dengan ketelitian 0,05 mm terdapat 2,97 mm dan ketelitian 0,05 pada 29,97 di 1L. Yang artinya standarnya 30 sampai 30,10 mm, artinya dia sudah mengecil 3 sampai 5 mm. Artinya bisa di replace atau diganti. Kemudian kita akan mengecek bagian right atau kanan. Di sini bagian kanannya kita masih mengukur bagian kiri ya, tadi salah. Nah, kita akan mengukur bagian X, bagian yang Y, sumbu Y-nya. Karena tadi udah bagian sumbu X. Kita kunci. Setelah kita kunci, kita akan menemukan jawabannya. Berdoalah.
Kita akan fungsi di sini. Kemudian kita akan mendapatkan jawaban di sini dengan masih 29 di sini, 29. Komanya 29, 3 29,30 29,30 artinya sudah harus diganti atau replace karena sudah mulai menciut pada bagian piston yang R atau sumbu yang Y dari L. Kita mencari head group of piston ring di checkpoint 1 pada yang pertama ini ya. Jadi pada piston pertama. Oke. Kita menggunakan filler gauge. Kita ukur berapa milikah jarak atau clearance yang ada di piston ring. Oke, di sini dapatkan di sini 2 merata ya. Tambahkan dengan nah, kita lihat di sini sangat pas di sini. Kita akan tambahkan berapa di sini? Di sini 1 tambah 90 berarti 2. Di sini 2 ya. 2 di sini. Berarti yang pertama ini adalah 2 mm. Kemudian kita ukur yang lebih tengah. Bagian tengah nah ini udah pas nih, ini sangat pas dilihat. Nah, tambahkan 60 tambah 10 70 60 50 40 oke. Berarti 60 50 40 berarti 105 berarti 1,50 sekian. 1,5 di sini berarti terjadi kehausan di pintu kedua, kemudian di pintu ketiga. Ukur yang paling bawah ini ya. Oke, 1 kemudian urutan 3. Di sini jaraknya sedikit lagi berarti masih ada space untuk mengisi kosongan. Sini lebih. Coba hilangkan yang kecil. Nah, di sini udah sangat pas. Di sini sangat pas untuk piston. Ini bisa masuk lagi. Di sini kita tambahkan 1 tambah 71,7 2 3,03. Berarti di sini masih standar. Berarti kita akan lanjut ke piston kedua. 3. Piston 2 ini ada piston 2 dari berapa jaraknya, clearance-nya.
sini sangat pas. Di sini terlalu pas karena kalau terlalu pas berarti dia kurang ya. Pakai ini. Nah, pakai ini tuh. Pakai berbatas ini. Oke, di sini terlihat agak berlebih. Saya kurangkan kecilnya. Sangat berlebih juga. Nah, tidak sih sangat pas, sangat begitu pas. Wow. Ini pas. Kita 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4. 7 6 tambah 4 100, 70 tambah 5. 70 60 100 7 3,1 Kemudian kita hitung yang kedua. Kedua itu udah pas sebenarnya, cuma kurang satu lagi. Kalau satu ini tidak masuk berarti udah pas. Oke, ini sangat pas. Ini yang jawabannya. Oke, di sini saya akan mengukur ring piston clearance dari side clearance of piston ring. Kayaknya sarung tangan dulu sih. Nggak apa-apa. Enggak. Jadi saya tidak memakai sarung tangan karena di sini mungkin linernya kalau memakai sarung tangan agak terganggu ya. Jadi saya di sini tidak memakai sarung tangan. Di sini saya akan coba masang ring piston tok atau ring piston saja yang dipasang di sini untuk mengepaskan dan mengetahui side clearance of ring piston. Kita akan coba ya, karena kita akan menggunakan dua tangan. Oke, di sini sudah masuk, tapi kita harus masih jajarkan supaya mendapatkan clearance yang sempurna. Kita pakai menggunakan filler gauge untuk mengukur clearance. Di sini ada celah gitu. Itulah yang kita hitung. Di sini kita pakai filler gauge. Oke, di sini pas. Di sini ada 0,15, 0,10 dan 0,5. Yang hasilnya sendiri adalah 0,30. Pada piston ring yang pertama 0,30. Oke, kemudian kita langsung lanjut ke piston ring yang kedua. Karena di sini di piston ring yang pertama itu cuma ada bagian yang atas tok. Jadi yang bawah tidak ada yang tengah, cuma tinggal spring tok pada piston ring. Kita akan oke, di sini saya akan mengukur main jurnal yang bagian yang pertama. Di sini ada sumbu X bagian A. Oke. Sumbu X yang bagian A itu adalah 69,51. Kemudian di sini yang B-nya yang bagian A juga tapi bagian sumbu E itu 69,37. Oke, kemudian di sini akan saya ukur bagian yang B dari sumbu X.
Oke, di sini apa kita lihat? Ini ada pada main jurnal yang pertama itu ada sumbu X di sini dan sumbu Y yang atas dan bawah. Kemudian di sini ada dua pengukuran yaitu A dan B. Nah, di bagian A dan B itu adalah bagian sisi kiri, kemudian di bagian sisi kanan. Itu fungsinya untuk mengukur kerataan kiri dan kanan itu rata apa tidak. Kenapa? Karena dari situlah kita tahu berapa keausan ataupun berapa penyusutan yang terjadi pada main jurnal yang A. Dan di sini kita lihat standarnya adalah 70 mm dan fungsinya 0,015. Kemudian di sini dapat pengukuran dari main jurnal yang bagian A ukurannya A, sumbu X ada 69,51 dan pada sumbu yang pengukuran B sumbu X-nya 69,50. Itu selisihnya cuma satu saja antara bagian X yang A dan bagian X ukuran B. Berarti dari sini adalah bedanya 1 mm, 0,01 mm. Kemudian yang sumbu Y-nya 69, yang bagian A sumbu Y-nya 69,37 dan bagian yang B 69,45 mm. Terjadi selisih yang lumayan banyak karena terlalu selisih yang banyak ini terlalu jauh perbedaannya, jadi harus dilakukan request ataupun diulang. Jadi karena tidak memenuhi standar menunjukkan itu 70 atau lebih kurang 0,015. Ini sudah saya ukur semuanya. Ini sudah saya ukur semuanya dan yang kita lihat adalah bagian yang kedua yang pertama. Oke. Di sini saya akan menghitung kode cranking jurnal. Kode cranking jurnal ini di bagian crankshaft. Di sini kalau cranking jurnal ini 1, 2, 3, 4. Itu cranking jurnal. Kita akan hitung yang bagian A yang satu saja. Yang untuk pengukurannya ada dua yaitu AB, kemudian di sumbu X dan Y. Nah, ini yang A dan ini yang B. X dan Y. Kita pun langsung bagian yang pengukuran untuk A untuk sumbu X. Sebelumnya kita pakai mikrometer dengan penelitian 0,01 dengan Dengan apa? 50 sampai 75 mm. Ya. Kita hitung ya. Yang lupa kalibrasi. Saya sudah mengkalibrasi. Kita bisa lihat di sini. Di jurnalnya ada colokan. Crank pinnya. Wow. Oke, setelah gini kita akan melok. Jauhin sekali lagi. Jadi 10 ekor tarik dapat jawabannya. Ya, dikali berarti 5 ekor. Jadi 49. 49 ini ya. 48. Jadi 57,48 bagian yang sumbu yang A dan sumbu X.
Kemudian kita akan ukur di bagian sumbu Y, di bagian pengukuran yang A. Kita lock, kemudian kita kunci. Setelah itu kita mendapatkan jawabannya 57,49. Oke, kita sudah melakukan pengukuran untuk crankpin jurnal yang A, yang pertama yaitu sumbu X. Kemudian kita akan mengukur yang pengukuran B dari sumbu X dan Y. Langsung kita lakukan pengukurannya. Di sini kita akan mendapatkan jawabannya 57,44. Untuk yang B bagian yang X. Kemudian kita akan mengukur bagian B dan Y di sumbu Y. Kita akan luruskan supaya mendapatkan jawabannya. Oke, sudah dikunci, kita lock, kita oke, teman-teman, mohon maaf di sini lockingnya lepas. Kita akan pasang lockingnya. Oke, setelah kita pasang, kita akan ukur ulang karena tadi terlepas. Ini 57,4123. Oke. Ini kita sudah mendapatkan jawabannya dengan standar crankpin jurnal yaitu 57 dan lebihnya 0,015. Itu paling limitnya. Kemudian kalau kita tadi setelah ukur, wow, di sini mengalami perbedaan karena dari main jurnal tadi, main jurnal hitam, kemudian crankpin jurnal mengalami pembesaran. Karena di sini di sumbu X bagian pengukuran yang A dari crankpin jurnal yaitu 57,48 dan yang Y di sumbu X tadi ya, sekarang di sumbu Y-nya adalah 57,49, yaitu selisih 0,01 mm. Artinya harus diganti, harus di-replace ataupun kita harus menyusutkan dengan 0,1. Kita akan memuaikan, kita menyusutkan dengan cara memanaskan dengan suhu yang lebih dari 1000 derajat Celcius. Kemudian di crankpin jurnal yang bagian yang B, ukuran yang B di sumbu X itu adalah 57,44, kemudian di sumbu Y-nya adalah 57,43, selisih 1. Tetapi di sini sangat signifikan terlihatnya dari crankpin jurnal pengukuran A itu sangat mengalami pembesaran yang beda daripada pembesaran yang B, gitu. Artinya yang A, pengukuran untuk yang A bagian yang A ini sudah mengalami pemuaian sangat signifikan. Di sini sangat memuai dan di sini sangat menyusut. Perbedaan yang sangat signifikan, sekitar 10 mm. Artinya ya antara dua tadi, di plus atau di reuse. Sekian dari hasil pengukuran. Saya ukur semua. Dan setelah ini saya sudah mengukur semuanya dari crankpin jurnal yang 4 ini.
tapi saya akan hanya memberikan penjelasan tentang satu saja. Oke, saya sekarang akan mengukur camshaft. Di sini saya akan mengukurnya, ada checkpointnya ada 2 AB. Kemudian yang saya ukur ada 3, 1, 2, 3. Oke, kita ukur yang jurulan yang pertama di camshaft. Dia poin yang A di X. Di sini adalah 50,34. Kemudian yang Y-nya adalah 50,46. Kemudian yang B yang X. Pan cek gue tambah ini. 50,40. Dan yang Y 50,49. Oke, sekarang saya sudah mengukur yang pertama. Artinya di sini standar value-nya 50,390 sampai 54,420. Artinya di sini ada bagian camshaft yang tidak memenuhi standar, yaitu 50,40, yaitu di checkpoint A, kemudian di bagian sumbu X dia ada mendapatkannya 50,340, berarti kan tidak memasuki standar value. Jadi ini harus dimulaikan di bagian sini, kemudian akan dibesarkan menggunakan peralatan. Kemudian yang Y-nya 50,46 itu sudah memenuhi standar, artinya itu 50,460. Sudah melebihi 50 sampai 340, jadi 52 lebih 100, 0,100 mili. Kemudian di bagian yang pengukuran yang B, yang X-nya itu 50,40 masih memenuhi standar. Kemudian yang Y-nya 50,49 itu masih memenuhi standar. Artinya yang harus diganti ada cuma di bagian depan yang X sini. Artinya kalau tidak bisa di bagian depannya aja, berarti harus diganti. Seharusnya sih masih bisa dipakai gara-gara semuanya masih rata-rata masih memenuhi standar. Oke, terima kasih. Menghitung untuk yang camshaft intake dan exhaustnya. Ini untuk intake dan exhaustnya ya, bagian satu. Menggunakan micrometer dengan ketelitian 0,01 dengan jarak 25 sampai 50. Ini kita ukur yang intake. Yang intake untuk yang intake ini nah ini intake udah dapat jawabannya ya, 42,44.
Kemudian yang exhaustnya yang enggak intake yang B, intake yang bagian ukuran untuk yang B. Tiga puluh 30,31. Oke. Kemudian yang exhaustnya berat nih. Ini kunci ruang di sini 42,12 exhaust. Kemudian exhaust yang B 31,11. Dan di sini setelah kita lihat untuk pengukuran yang intake exhaust yang pertama adalah dengan standar value yang 42,680 sampai 42,700. Untuk yang intake-nya sudah masih memenuhi standar. Oh, sudah tidak memenuhi gara-gara di sini 42,44 yaitu 42,480. Sedangkan standar value-nya adalah 42,680 sampai 42,700. Itu adalah standar value. Di sini tidak memenuhi standar. Dan untuk yang B-nya 30,31. Dan untuk yang exhaust-nya 42,12 dan sudah tidak memenuhi standar. Sedangkan standar di exhaust itu 43, lebih dari intake. Jadi yang ini yang mana intake dan exhaust ini harus di replace ataupun kita besarkan atau kita muaikan supaya dapat digunakan lagi. Terima kasih. Sudah kembali lagi bersama saya, Phil Ramos. Di sini ingin menjelaskan tentang piston pin, pengukuran piston pin. Di sini ada piston pin, ada 4. Saya akan menjelaskan pengukuran salah satunya saja, karena yang lain sudah saya ukur. Saya akan menjelaskan. Di sini ada A, B, C, atas, tengah, dan bawah. Dan X, Y, X, Y, X, Y. Oke. Sekarang kita akan mengukur yang piston pin 1, yang X. Oke, yang X sudah dapat jawabannya. Di sini kita habis itu kita lock, kemudian kita reset. Oke, langsung kita copot. Kita akan menemukan jawabannya di sini. 29,7. 29,7. Oke. Kemudian Y-nya jangan lupa kalibrasi, kita menggunakan micrometer ya. Jadi kita lock, kemudian kita reset. Buka 29,2 20. Oh, enggak nyampe 20 ya. 29,13. Kemudian yang B
untuk yang X ya. $29,90. Kemudian yang X, Y-nya, yang Y-nya yang tengah di lock. Ini 29,9 29,90 berapa ini? 89 ini yang bagian bawah. Sini 29,10,90. Kemudian yang bagian lainnya 29,5. Oke. Jadi di sini bagian dari piston pin yang pertama ini, bagian A, B, dan C sudah mengalami penciutan karena standar value-nya adalah 194 sampai 30 mm paling kecilnya. Itulah standarnya 39 sampai 9,94 sampai 30 pas mm. Tetapi yang kita temukan dari hasil pengukuran tadi di piston pin 1 adalah 29,70 untuk piston yang bagian atas, X-nya 29,70, Y-nya 29,23, X-nya untuk yang B 29,90 untuk yang X, untuk yang Y 29,89, untuk yang C, yang X-nya 29,10, yang Y-nya 29,05. Dan itu udah terjadi penciutan yang sangat tidak terlalu drastis sebenarnya, cuma sangat signifikan. Yang harus dilakukan adalah replace ataupun membuat ulang piston pin atau di overhaul. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pengukuran teknik control cap mounting bolt dan yang besar big N dan small N. Ini tanpa bilah pusing, dulunya bilah pusing. Kita akan mengukur yang small N dulu. Di sini ada dua pengukuran, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ada samping atau horizontal, sumbu Y adalah vertikal. Langsung kita ukur di sini control atau connecting rodnya. Kita buka dulu, jangan lupa dikalibrasi. Kemudian saya baru saja mengkalibrasi tadi di dalam ruang dosen. Kita akan buka menggunakan inside spring caliper, inside micrometer maksudnya ya. Kita ukur yang X. Di sini kita akan menemukan jawabannya. Setelah diketat, kita akan mengunci. Di sini ada lockingnya. Setelah di locking, kita akan tarik ke atas pelan-pelan. Set. Lalu kita akan lihat jawabannya. Di sini jawabannya adalah 30,23. Boleh pinjam pena Mas Rizal? Oh ya, oke, siap. 30,23 di big and small. 30,23. Kemudian kita ukur sumbu Y. Kita buka locknya. Kita ukur sumbu Y. Sini kita kunci. Kemudian setelah kunci kita akan tarik ke depan. Di sini kita akan menemukan jawabannya, yaitu 30,7.
Kemudian kita akan ukur besarnya, yang besar, big N. Kita buka lockingnya, kemudian kita buka. Karena kita tidak bisa untuk mengukur ini, karena ini besar sekali, kita akan menggunakan vernier caliper. Sini ada vernier caliper dari ukuran 0 sampai 150. Kita akan ukur. Kita buka lockingnya. Ini sudah dikalibrasi juga. Kita langsung ukur di sisi X dan Y. Kita ukur yang X. Di lock di sini. Oke, setelah di lock kita akan mendapatkan jawabannya. Di sini kalau yang besar itu setelah kita lihat 60,25 itu yang besar. Kemudian kita ukur yang itu yang posisi X, sekarang kita ukur yang Y. Itu locknya, kemudian kita kecilkan sedikit. Kemudian kita akan kunci, setelah itu kita angkat. Kita dapatkan jawaban di sini adalah 60 juga, tetapi 60,3 di sini ya, bisa dilihat di sini 60,3. 60,3. Oke, di sini kita sudah mendapatkan jawabannya. Untuk ID without bushing, di sini ID without bushing untuk kontrut yang pertama itu adalah yang small ya, 30,23, yang sumbu X dan sumbu Y-nya adalah 30,07. Artinya di sini yang without bushing-nya adalah 33 sampai 33,25. Berarti di sini mengalami penciutan atau pengecilan. Jadi harus dirimpas ataupun dimuaikan supaya mendapatkan standar di tanpa yang bushing. Itu bushing standar value-nya di standar yang tanpa bushing, di small N yang kecil. Kemudian di big N-nya 60,25 yang untuk sumbu X, kemudian di sumbu Y-nya itu 60,30. Sedangkan di sini yang standar value-nya tidak tertulis. Jadi kalau dilihat ini pasti standarnya 60 dan lebih dari 60 ya, lebih 1 mili atau 61 sampai 62. Jadi ini masih standar sebenarnya, cuma mungkin ada sedikit pengecilan dari aslinya, dari standarnya yang asli 61, sekian atau 60,60. Di sini hanya 60,25 dan 60,30. Jadi harus segera dipanaskan ulang atau dimuaikan ulang atau di replace, diganti dengan baru atau di overhaul. Itu saja penjelasan saya tentang konrut. Terima kasih. Ini saya sudah mendapatkan jawabannya. Lanjutan yang tadi adalah ID small n bushing. Ini ada small bushingnya. Jadi caranya mengukur X dan Y. Jadi X nya sudah dapat, yaitu 30,23, dan yang pistonnya atau
Ini dalam cocokannya itu sudah saya ukur, yaitu 30,00. Jadi 30,23 ditambah 30,00 jadi 60,23 di ID small and bushingnya. Di sini X, sumbu X. Kemudian untuk sumbu Y saya sudah mencari tadi menggunakan varian kaliper juga. Untuk sumbu Y begini pengukurannya ke bawah, dan saya sudah mendapatkan di sini ID small bushing 30,07. Kemudian di out pistonnya adalah 30,01. Jadi di sini sudah dapat 30,07 tambah 30,01 jadi 60,08. Begitu dia caranya menghitung ID small and bushing dan big end dan pada piston pin. Kemudian di sini ada clearance atau jarak antara bushing dan piston. Di sini artinya 30,23 karena 30,23 adalah small piston yang smallnya dikurangin dengan clearance on the piston, kurangin sama ininya ukuran pistonnya. Jadi 30,23 dikurang 30,00 yaitu 0,23. Kemudian pada sumbu Y juga begini, kita kurang begini sumbu Y-nya, begini. Di sini untuk ID small yang sumbu Y adalah 30,07. Kemudian di piston pinnya sumbu Y-nya adalah 30,01. Jadi 30,07 dikurangin 30,01 itu dapat clearance, artinya 0,06 dari clearance itu adalah clearance-nya dari clearance ID bushing and piston pin. Oke, sekian saja penjelasan saya tentang pengukuran cone rod untuk tightening cone rod cap mounting bolt di small end pada piston pin bushingnya dan big end without bushing. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan mengukur silinder 1 dari silinder blok menggunakan dial gauge. Sebelumnya kita kalibrasi. Oke, langsung kita ukur. Ini sudah dikalibrasi. Kita di sini ada dua pengukuran dari sisi X dan sisi Y. Di X dulu ya. Ini udah dapat 13. X pertama 13, kemudian X kedua di tengah. Ayo desem 12. Adit sama Adit 12. X ketiga 11. Benar. Kemudian yang Y sini 13. Kemudian yang tengah 13. Kemudian kita hitung roundness-nya. Lihat di besok lagi. Oke, kelihatan ya. Di sini roundness-nya dari normalnya 11 dan 13 berarti 0,21. Oke. Di sini sudah saya dapatkan untuk di sisi X-nya 95,12, Y-nya 95,12 dan 95,15. 11 itu dari pengukuran X dari atas, tengah dan bawah.
Dan kemudian di sini ada roundness-nya 0,03, kemudian cylindricity-nya 0,14. Roundness ini adalah kerataan stabil untuk misalnya bulat itu. Jadi misalnya ada yang nggak rata kelihatan, jadi 0,03 mm, kemudian 0,14 mm dari sisi X. Kemudian di 15 ini masih standar juga 9,13, kemudian ini Y-nya 9,14, kemudian 9,13 dengan roundness 0,01, 0,15. Terima kasih.